tema-tema yang akan kita bahas selama. Iya. Ya, kan kita sudah membahas, ya sudah mengirim tema-tema yang akan kita bahas selama 7 kali pertemuan. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengen nikah muda sih, tapi bla 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 bla, dan tentang persepsi tentang pernikahan gitu. Karena saya melihat orang-orang yang mendaftar atau yang mengikuti sekolah sekolah apa halako pernikahan ini rata-rata adalah masih belum menikah gitu ya. Range Hmm. umurnya pun juga 20 sampai 30 juga ada kayak gitu. Ada juga yang mungkin sudah menikah gitu. Jadi kalau yang sudah menikah dan sudah ikut yang sudah menikah, walaupun ini materinya masih untuk yang pranikah, diharapkan bisa tetap mengikuti gitu loh. Walaupun mungkin mengincarnya di materi terakhir ya tentang 5 tahun pernikahan pertama gitu, membahas itu. Tapi harapannya walaupun yang sudah menikah tetap bisa mengikuti dari awal kayak gitu. Nah, eh pasti semua tujuannya teman-teman pengen ikut halakha ini kan karena pengen menikah gitu kan ya, karena pengen mencari ilmu dan lain-lain gitu. Nah, untuk membahas tema yang pertama gitu, pengen nikah muda sih tapi gitu. Nah, tapinya ini kan pasti banyak nih, ada tapi orang tua belum restu, tapi masih kuliah, tapi masih apa dan lain-lainnya. Nah, sebelum ke situ, eh saya mau nanya ke Bunda dulu deh. Menurut Bunda, eh, antara kita siap nikah atau ngebet nikah sih gitu loh. Kadang kan ada orang yang aku pengen nikah sih, kayak misal banyak tugas, banyak apa, aduh nikah aja sih gitu. Berasa tuh nikah itu kayak sesuatu yang menjadi pelarian gitu. Padahal sebenarnya nikah itu apa ya, lebih besar tanggung jawabnya. Tapi kadang ada orang yang mencetuskan, ah pusing ah pengen nikah aja gitu. Seolah kayak nikah tuh indah gitu. Nah makanya pengen tahu pendapatnya Bunda gitu, bahwa antara ngebet nikah sama siap nikah tuh seperti apa. Barangkali teman-teman di sini bukannya pengen siap nikah ya, tapi malah ngebet nikah gitu. Silakan Bun. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir dan mengikuti halaqah pernikah ini. Sebelumnya saya menjelaskan dulu kenapa kami menginisiasi adanya halaqah pernikah ini, begitu ya. Uh, Banyak tren sekarang di medsos, sebenarnya sudah dari waktu agak lalu ya, medsos ramai dengan selebgram-selebgram muda yang menikah muda. Dan itu membuat tren menikah muda sangat booming begitu ya, sehingga semua teman-teman ahwat, teman-teman muslimah eh, envy gimana ya, kayak ngiri, ih pengen nikah muda juga gitu ya. Ada Nata Reza, ada siapa, Muzamil dan istri, Ya. banyak lah ya. Dan yang belum lama kan Hama Syahid gitu ya, nikah muda gitu ya. Dan gambaran-gambaran yang tampak di medsos adalah gambaran-gambaran yang indah gitu ya. Wih, romantis, kemana-mana berdua gitu ya. Bisa jadi konten lagi gitu ya. Ya, betul. Ya, ya, itu yang menjadi kegelisahan kita, bahwasanya barangkali ada hal-hal yang memang eh, kalau tidak kita siapkan, teman-teman hanya akan terjebak kepada framing nikah mudanya aja. Padahal nikah muda ini eh, apa ya? Menikah itu ibarat, kalau kata Ustadz gitu ya, menikah itu ibarat bunga mawar. Dia nampak indah kita pandang, tetapi dia ada durinya. Kalau kita nggak mempersiapkan diri kita untuk dengan ilmu begitu ya, dengan persiapan yang baik untuk menikah, kita akan terkena durinya. Nah, ada dua sikap ketika orang terkena duri. Ketika mengambil mawar, ibarat mawar itu pernikahan. Yang pertama, orang yang terkena duri kemudian dia cuman oh iya, wajar lah. Mawar kan ada durinya. Kemudian orang yang kedua ketika terkena duri langsung dia patahkan mawarnya. Dia patahkan pernikahannya. Ketika ada konflik, dia bermudah-mudahan untuk mengucapkan cerai seperti itu atau meminta cerai. Nah, itu yang setidaknya menjadi apa ya, pengingat untuk kita bahwa pernikahan itu tidak sesimpel itu gitu ya, tidak sesederhana itu ketika ada apa-apa kemudian minta cerai gitu. Bermudah-mudahan dalam bercerai itu juga bisa
diusut-usut karena memang kurangnya ilmu kita dalam pernikahan seperti itu. Dan sebaik-baik pengetahuan tentang pernikahan adalah ketika kita bisa menyiapkannya lebih dulu gitu ya. Sebelumnya untuk teman-teman kita ini formatnya podcast ya. Memang tidak ada semacam materi yang akan saya presentasikan gitu. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol, kita akan lebih banyak menggali apa yang nggak teman-teman temukan di sekolah-sekolah pranikah gitu. Jadi kita akan lebih banyak heart to heart apa ya, yang ngobrol dari hati ke hati lah gitu ya, ngobrol yang lebih dalam terkait dengan makna pernikahan begitu. Kalau hal-hal yang teori yang memang ada ini ya teman-teman bisa ambil dari sekolah-sekolah pranikah yang ada begitu. Untuk teman-teman yang belum on cam, saya harapkan untuk on cam ya. Jadi sehingga kita bisa rame-rame nih belajar bareng, sharing bareng. Dan di sini saya bukan ini ya, tidak selaku expert atau ya narasumber. Saya di sini fasilitator aja yang memandu teman-teman untuk diskusi begitu ya. Kita sama-sama belajar gitu. Dan tidak semua yang saya katakan ini harus teman-teman setujui. Kalau misalnya punya pendapat, raise hand aja, sampaikan pendapatnya gitu. Kita open untuk ngobrol dan sharing bareng gitu ya. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang akan kita bahas gitu ya terkait dengan pertemuan pertama kali ini adalah aku ingin nikah nih, tapi gitu ya. Nah, ketika kita ngobrolin pengen nikah gitu, ada beberapa hal yang seringkali menjadi alasan teman-teman untuk aku udah siap belum ya gitu ya. Yang pertama, seringkali teman-teman yang mahasiswa nih atau baru aja lulus gitu ya, punya punya pertanyaan di dalam diri gitu ya. Aku mau nikah dulu apa aku membahagiakan orang tua dulu? Betul apa enggak? Ya, betul-betul. Pasti, ya, pasti semua anak itu pengen ya, aku sebelum nikah kayaknya pengen membahagiakan orang tua dulu deh, gitu ya. Dengan apa ya, hampir persepsi semua orang membahagiakan itu artinya adalah bekerja dulu, cari uang dulu, ngasih uang ke orang tua dulu, gitu, baru nikah, gitu. Ya, seperti itu ya. Seringkali kita mempunyai persepsi seperti itu. Kita ada dua pilihan gitu ya. Kalau aku nikah sekarang khawatir tidak membahagiakan orang tua gitu ya. Nah, seringkali persepsi itu hanya datang dari kita sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar tahu orang tua kita itu bagaimana gitu ya. Banyak dari kita yang tidak terlalu open dengan orang tua ketika masa-masa dewasa gitu ya, masa-masa selepas sekolah, kemudian kuliah gitu ya, kerja gitu, banyak dari kita yang tidak dekat dengan orang tua. Nah, ini salah satu PR untuk teman-teman yang masih single gitu ya. Ketika teman-teman sudah selesai sekolah dan apa ya, mulai membangun kedewasaan gitu ya, cobalah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, dengan ibu dan dengan bapak gitu ya, dengan ayah gitu. Satu hal yang sangat penting yang memang kalau bisa teman-teman beresin deh gitu. Kenapa? Karena ini akan mengganggu ketika teman-teman mulai ingin mengajukan apa ya, ingin minta, karena kita ini ya, kita perempuan, kita pasti kalau nikah minta restu dari orang tua ya, minta, terutama ayah kan, wali gitu ya. Kita tidak bisa membuat keputusan sendiri, aku pengen nikah gitu ya. Tetapi memang orang tualah yang mempunyai apa ya, keputusan meridhoi kita untuk menikah gitu. Nah, seringkali kita merasa sudah siap gitu ya. Aku kayaknya udah siap deh gitu. Tapi di mata orang tua kita masih dianggap anak kecil gitu ya. Meskipun kayak saya gitu ya, sudah menikah, sudah punya anak, tetap kita di mata orang tua itu tetap tetap anak kecil gitu ya, tetap anak kecil yang memang selalu apa ya dinasehati dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal
yang setidaknya teman-teman perhatikan ketika belum menikah gitu ya. Yang pertama tadi adalah memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Jika masih punya konflik, punya tidak dekat dengan kedua orang tua, coba diperbaiki dulu. Jangan sampai kemudian hubungan yang tidak baik ini terbawa di dalam pernikahan seperti itu. Nanti akhirnya yang kasihan juga suami kita, gitu ya. Suami kita bingung, gitu ya. Ini saya harus bagaimana memperlakukan orang tua ketika istri saya tidak baik, tidak berhubungan baik, gitu ya. Mempunyai komunikasi yang buruk dengan orang tua. Ini tidak saja menjadi kendala sebelum pernikahan, tapi bahkan ketika mulai menyusun rancangan pernikahan dan sampai ketika kita sudah menikah dan punya anak. Ini akan menjadi PR besar kalau teman-teman belum membereskan hubungan dengan orang tua gitu. Itu yang pertama. Kedua, barangkali teman-teman ada yang memang merasa sudah siap untuk menikah, tetapi orang tua belum mengizinkan karena merasa ini kayaknya anak belum siap deh gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tunjukkan gitu ya, tunjukkan kalau kita itu siap untuk menikah gitu ya, terutama untuk akhwat ya, untuk wanita. Gimana sih menunjukkan ke orang tua kalau kita siap gitu ya? Seringkali kita merasa siap itu kan di media sosial ya, bikin status tentang pernikahan gitu ya, oh, seolah kita siap. Padahal sebenarnya yang paling mengerti kesiapan kita ya memang sebenarnya orang tua kita gitu ya, siap atau enggak gitu. Nah, salah satu hal yang memang uh, untuk kita upayakan gitu ya, untuk meraih restu dari orang tua adalah ya tunjukkan kalau kita benar-benar sudah siap. Kalau di mata orang tua gitu ya. Yang pertama, teman-teman yang misalnya itu soal ibadah ya, karena ini yang paling penting menjadi bekal untuk teman-teman mengarungi rumah tangga itu adalah ibadahnya dulu deh, sholatnya dulu deh. Hal yang paling mudah dilihat oleh orang tua. Kalau sholatnya masih bolong-bolong gitu ya, masih kadang sholatnya sehari nggak full gitu ya. Nah, itu tunjukkan, perbaiki kualitas ibadah kita dengan Allah gitu. Tunjukkan kalau kita itu semakin baik, kita siap untuk menjadi istri orang. Kita siap untuk nanti menjadi ibu yang mengasuh anak-anak kita. Seperti itu. Jadi, perbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Kalau sholatnya masih bolong atau sholatnya masih sering molor-molor gitu ya, nggak tepat waktu, sholatnya kelewat kesiangan seperti itu. Nah, itu coba diperbaiki. Selain itu juga amalan-amalan sunahnya gitu ya, seperti puasa dan juga sholat malam. Kemudian yang kedua, tentang birrul walidain. Nah, terutama ibu ini yang paling peka, ibu kita ya, seringkali ada ya anak-anak yang memang punya pengasuhan yang serba dimudahkan gitu ya, serba dilayani gitu ya, sehingga ketika mau menikah tidak menunjukkan kemandirian itu di depan orang tua gitu ya. Lihat ibunya masak nggak bantuin gitu loh, lihat lantai kotor nggak peka gitu ya, lihat piring cucian kotor nggak peka gitu ya. Ya misal teman-teman yang sudah kos gitu ya, misalnya ketika pulang ke rumah lihat ibunya masak ya nggak bantuin gitu ya. Nah, hal-hal yang sederhana semacam inilah yang akan dilihat oleh orang tua, hal sederhana tentang kesiapan kita untuk menikah gitu ya. Bagaimana kepekaan kita terhadap anggota keluarga, itu salah satu yang menjadi pertimbangan orang tua untuk melepas kita. Terus yang tadi ya, seperti yang di ini tadi disampaikan di awal tadi, nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu. Nah, ini seringkali kita mempunyai persepsi sendiri tentang arti membahagiakan orang tua. Oh, kita punya pikiran sendiri. Oh, orang tuaku pasti pengen aku berkarir dulu kayaknya gitu ya. Tapi kita tidak pernah membangun dialog dengan orang tua. Jadi itu kayak semacam hanya persepsi gitu ya. Nah, ketika kita mau menikah atau punya keinginan untuk menikah, kita usahakan untuk banyakin deh ngobrol sama orang tua gitu ya. Orang tua pengennya gimana sih gitu ya. Kita tidak sedang berlomba memang untuk menikah gitu ya. Saya juga tidak
tidak setuju dengan campaign nikah muda tapi terabas aja gitu ya. Bahwa semua memang harus dengan ya kita sesuai dengan situasi dan kondisi begitu ya. Tidak semata-mata campaign nikah muda, aku harus nikah muda, tetapi kita harus juga mempertimbangkan bahwa semuanya itu sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga juga seperti itu. Nah, salah satu yang memang yang tadi perlu teman-teman perlu teman-teman konfirmasikan adalah jangan sampai misalnya persepsi nikah muda atau persepsi untuk menunda nikah. Misalnya, aku kayaknya nikahnya lama deh, mungkin 5 tahun lagi gitu ya misalnya. Ketika nanti kayaknya aku punya mau kerja dulu deh 5 tahun dulu, ngasih gaji orang tua dulu. Nah itu. Padahal barangkali orang tua itu sebenarnya pengen segera itu ya, segera anaknya menikah gitu ya, punya cucu karena semakin semakin sepuh gitu ya. Nah, satu hal yang memang harus dikonfirmasi ya bagaimana sih orang tua gitu. Jadi kita mengajak dialog orang tua kita gitu ya. Ibu, bapak gitu ya. Sebenarnya bapak ibu pengennya saya nikah kapan gitu. Nah, kalaupun kita pengen, kita juga sampaikan, saya sebenarnya pengen nikah sekarang atau setahun lagi gitu. Gimana ya gitu ya. Kita meminta pendapat orang tua gitu ya. Bagaimana pendapat orang tua, bagaimana seandainya kita menikah seperti itu. Dan juga selanjutnya ya, ada persepsi bahwa menikah itu kemudian terputus. Ketika sudah menikah tidak bisa membahagiakan orang tua lagi gitu. Nah, ini salah satu hal yang memang harus diluruskan. Seringkali kita berpersepsi bahwa oh aku mau membahagiakan orang tua dulu, dan persepsi bahwa ya membahagiakan orang tua itu terhenti ketika sudah menikah gitu. Nah, itu salah satu hal yang harus diluruskan. Nah, bahwa ya menikah itu bukan berarti terputusnya kita untuk membagian orang tua gitu ya. Bahwa ketika kita menikah, maka yang berbakti kepada orang tua yang tadinya satu menjadi double, ada suami kita gitu ya. Sehingga kita sama-sama membahagiakan orang tua seperti itu. Soal bagaimana kemudian nanti ketika orang tua kita memang orang tua yang masih membutuhkan ini ya, maksudnya membutuhkan kita untuk misalnya orang tua memang kurang kondisinya sehingga memang membutuhkan kita memberikan sesuatu seperti uang gitu ya. Nah, itu bisa kita bicarakan dengan suami gitu ya. Atau ketika kita berkarir, nah kita bisa memberikan gitu. Tapi satu hal sih memang bahwa memberikan uang kepada mertua itu bukan menjadi tanggung jawab suami. Itu yang perlu teman-teman sebagai perempuan untuk tahu gitu ya. Dari hukum syar'i tidak ada kewajiban laki-laki untuk memberikan uang kepada mertuanya. Tidak wajib. Yang wajib adalah laki-laki memberikan nafkah gitu ya, memperhatikan kebutuhan kedua orang tuanya, bapak ibu kandungnya, itu wajib sampai kapanpun, bahkan setelah menikah. Sehingga kita harus tahu sebagai perempuan begitu ya, jangan sampai nanti menjadi menantu yang ketika suami kita ngasih uang ke orang tuanya kita ribut gitu ya, kita jealous gitu, dan kita bahkan melarang gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian pemberian uang atau pemberian materi dan sebagainya suami kita kepada orang tua kita adalah bentuknya adalah sedekah, bukan sebuah keharusan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Seperti itu. Tetapi ketika memang punya agreement dengan suami gitu ya. Misalnya suami menginginkan kita tidak bekerja, nah kita ada kesepakatan dengan suami bagaimana kalau misalnya ibu bapakku masih butuh nih gitu, misal butuh ya emang butuh dikasih gitu ya. Nah, kita membuat kesepakatan dengan suami seandainya uang nafkah gitu ada yang diberikan kepada orang tuaku seperti itu. Itu bisa didialogkan dengan suami gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ya itu tadi membahagiakan itu tidak saja berupa materi gitu ya.
orang tua itu juga akan bahagia ketika melihat kita mapan gitu ya. Mapan dalam artian kita sudah tetap sudah menikah gitu ya. Itu juga salah satu wujud kebahagiaan dari orang tua gitu. Jadi kita jangan apa ya, jangan mandek di persepsi diri gitu ya, bahwa oh kayaknya gitu ya, oh kayaknya orang tuaku bahagia kalau begini gitu, oh kayaknya orang tuaku bahagia kalau begitu. Nah itu mestinya kita konfirmasi gitu ya. Sebenarnya orang tua kita itu bahagianya seperti apa gitu ya. Nah itu harus kita tanyakan gitu ya. Itu yang pertama. Dari yang poin pertama ini ada ini nggak, ada feedback nggak teman-teman? Barangkali Ya, ada yang mau ditanyakan dulu. ya mungkin tadi penjelasan dari Bunda udah jelas ya, kayak antara kita untuk siap nikah gitu tuh apa sih gitu indikatornya gitu. Hmm. Kan kadang banyak orang yang aku tuh pengen nikah muda gitu karena korban sosmed gitu ya, karena banyak pabrik figur yang mungkin nikah muda dan menggempor-gemporkan nikah muda gitu kan. Ternyata setelah kita mungkin kayak seperti saya sendiri gitu ya, kan karena saya di sini belum menikah gitu kan. Apalagi umur-umur krusial 22 sampai 23 sampai 25 tuh biasanya umur-umur krusial karena habis lulus kuliah gitu kan. Masih pengennya, duh aku pengen nikah deh gitu, apalagi kalau udah kerja gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir ya itu, tadi benar ya kata Bunda bahwa bagaimana sih kualitas hubungan kita dengan orang tua gitu. Kadang kita pengen nikah, tapi kita tuh nggak berani untuk menyampaikan itu kepada orang tua gitu. Jadi Wah, kayak jadi mentok gitu ya, yang nggak iya. sih Bun? Maksudnya mentok, aduh ini orang tua percaya nggak sih gitu. Nah, gitu. Ya, Ya. mungkin akhirnya terjawab juga ya gitu, bahwa salah satu step kita mungkin sebagai seorang perempuan ketika pengen menikah ya coba komunikasikan lagi dengan orang tua dan tunjukkan bahwa kita tuh memang mampu gitu untuk menjadi seorang istri nantinya. Ini ya, termasuk juga jangan dadakan ya teman-teman gitu ya. Seringkali kita yang nggak dekat dengan orang tua itu kita tiba-tiba aja gitu kita minta nikah tanpa ada sebelumnya obrolan-obrolan tentang pernikahan gitu ya. Tahu-tahu ujuk-ujuk gitu ya, bilang sama Nikah orang gitu. tua, iya, aku mau nikah gitu ya. Ya orang tua mana yang nggak shock gitu ya. Apalagi ketika memang kita di mata orang tua belum siap gitu ya. Itu pasti orang tua akan ini ya, akan terkejut gitu ya. Sama siapa gitu. Jadi alangkah baiknya bahkan ketika teman-teman belum ada calon deh gitu ya, ketika masih belum tahu calonnya siapa, obrolan-obrolan tentang pernikahan gitu ya, ketika usia teman-teman sudah mulai 22, 23 gitu, mulai deh gitu ya, ngobrol sama orang tua gitu ya, tentang pernikahan gitu. Eh, Mulai dari ini deh, hal-hal sederhana kayak nanya ke ibu gitu ya, gimana sih dulu nikahnya gitu. Jadi mulai pelan-pelan aja, intens, membawa orang tua ke obrolan pernikahan gitu. Nanti orang tua juga lama-lama akan ini deh ngeh gitu. Ini anak kok ini ngomongin tentang nikah terus ya? Apa udah ini ya? Apa udah kepengen nikah? Nah itu tahapan yang bisa smooth gitu ya, smooth gitu. Maksudnya halus untuk kita upayakan ke orang tua gitu ya. Enggak tiba-tiba, tidak mendadak seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, eh, apa namanya, belum merasa dewasa itu tadi ya. Aku kayaknya belum dewasa deh gitu ya. Nah, kemudian aku belum mapan, aku belum dewasa, aku belum bekerja gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita tuntaskan gitu ya. Ini juga terkait dengan terkait dengan niat tadi ya. Kita nikah itu niatnya untuk apa sih gitu ya. Jadi saya jelasin di buku saya gitu ya. Itu ada beberapa klasifikasi gitu ya antara kita kepingin nikah, kita butuh nikah, dengan kita pantas untuk menikah. Nah, yang pertama itu kita ingin nikah, ingin aja gitu ya. Nah, orang yang pertama ini orang yang ingin aja gitu, dia hanya akan pernikahan itu belum tentu menjadi solusi. Jadi ketika dia ngelihat selebgram yang menikah gitu ya, iya aku pengen deh gitu. Nikah belum tentu jadi solusi dia gitu ya. Kalau sekedar cuman ingin. Nah, yang ingin-ingin ini kayak gimana nih contohnya nih? Banyak ini ya, bikin apa sih namanya ya?
bikin kode-kode di media sosial ya. Itu yang paling Postingannya banyak terus, ini ya, postingannya teman-teman Ahmad postingannya merugikan di kamu gitu. ini ya, apalagi kalau udah ada ini ya, udah ada yang ditaksir berharap orangnya membaca status kita gitu ya. Ya. Kode-kode gitu ya. Nah, ini yang paling sering teman-teman akhwat ini ya lakukan gitu ya. Ngasih kode, kode diam-diam, berharap si dia membaca gitu ya. Nah, teman-teman yang hanya sekedar ingin, orang yang hanya sekedar ingin belum tentu menikah itu menjadi solusi gitu ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah orang yang butuh untuk menikah. Butuh untuk menikah itu misalnya ketika usianya misal sudah ba'ah ya. Ba'ah itu artinya dia sudah secara syar'i dia sudah ini ya sudah memasuki atau sudah waktunya menikah begitu ya. Butuh gitu ya. Dari segi usia, dari segi sudah balik gitu ya. Sudah siap gitu ya. Sudah ini ya. Dari segi secara psikologis tuh kayaknya sudah butuh gitu ya. Nah, yang seperti ini juga menikah itu belum tentu menjadi solusi kalau hanya sekedar butuh gitu ya. Karena butuh itu belum tentu pantas gitu ya. Butuh misalnya usia sudah tapi belum ada persiapan apa-apa, bekal juga belum seperti itu ya. Masih ilmu tentang pernikahan juga tidak pernah disentuh gitu ya. Karena barangkali memang banyak teman-teman yang malu gitu ya, mau beli buku tentang pernikahan itu isin gitu ya. Orang Jawa bilang, ih malu nanti dilihat orang terus ini di apa sih namanya diiniin sama temen-temennya cie gitu ya. Terus nggak pede nih beli buku pernikahan gitu ya. Seperti itu. Terutama sebenarnya ini teman-teman ikhwan ya, karena kalau teman-teman akhwat saya lihat kalau apa sekolah-sekolah pranikah, kajian pranikah, teman-teman termasuk yang ini ya, termasuk yang semangat lah untuk ikut gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya padahal harusnya punya ilmu yang jauh lebih kuat ya daripada teman-teman akhwat itu yang teman-teman ikhwan gitu ya. Tetapi ya yaitu kadang malu itu menjadi apa ya? Menjadi penghalang gitu untuk menimba ilmu gitu ya. Makanya tadi saya ngobrol dengan suami, bagaimana kalau gimana sih kalau misalnya ada ini juga gitu ya, halakoh ikhwan untuk pranikah gitu ya. Tapi nanti yang ikut pasti bakal cuma sedikit gitu. Ya Karena nggak apa-apa bun katanya. iya, iya karena teman-teman ikhwan cenderung untuk kurang terbuka begitu ya, untuk mengikuti yang seperti ini malu lah seperti itu dan sebagainya. Padahal harusnya ikhwan itu yang akan menjadi kawam gitu, yang menjadi pemimpin rumah tangga itu mestinya bekalnya itu yang jauh lebih banyak gitu ya. Yang jauh yang sebenarnya lebih banyak sekolah pranikahnya itu harusnya teman-teman ikhwan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, yang kedua kan butuh ya. Nah, yang ketiga adalah pantas. Nah, orang yang pantas ini dari segi bekal ruhiyahnya gitu ya, kedekatannya dengan Allah sudah baik, hubungan dengan orang tua sudah baik, dan untuk Iwan gitu ya, sudah bekerja, sudah ada maisyah, sudah ada penghasilan gitu ya. Nah, yang seperti ini lah yang kemudian ya memang pantas untuk menikah gitu. Dia tidak men-show up-kan bahwa iya aku udah siap nikah nih. Orang yang pantas itu seringkali bukan, malah justru jarang untuk mengungkapkan di medsos bahwa aku siap nikah terus bikin kode-kode. Orang yang pantas itu mah santai wae gitu ya. Malah justru ungkapan itu datang dari orang, ih kamu tuh udah punya ini, udah itu, udah mapan, kapan nikahnya? Nah, orang yang seringkali justru mendapat tembakan kayak gitu, bukan kemudian membuat status di medsos aku udah siap nikah atau bikin kode-kode gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi kita bisa menilai kita tuh sebenarnya sudah siap atau kita butuh atau kita pantas gitu ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, semoga bisa berproses seiring dengan waktu, berproses untuk kita menjadi benar-benar yang pantas untuk menikah gitu ya. Oh iya, ini ada yang raise hand Mbak. Di ini dulu boleh Mbak. Oh ya, sebentar. Jadi siapa yang raise hand langsung aja nggak apa-apa kalau mau menanggapi atau mau bertanya. Disebutkan namanya aja mungkin kalau ada ini ya.
Dari Mbak Rifka Nur Fitria, silakan open cam, Mbak. Open mic dan open cam ya, silakan Mbak Rifka. Oh iya, Mbak Rifka, silakan. Maaf Kak, ini asam lambungnya lagi naik, jadi Oh, ini nggak bisa on cam. oh iya nggak apa-apa, nggak on cam nggak apa-apa. Silakan ini disampaikan aja. Gimana Mbak Rifka, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Apa kepencet ya? Mungkin. Pencet mungkin apa ya? Oh iya, mungkin. Atau dari Oh, teman-teman lain ada yang mau ini, ada yang mau didiskusikan dulu dari yang tadi, silahkan loh. Kita nggak usah malu-malu ya, karena kita sharing bareng-bareng. Uh, ya kita ini diskusikan bersama gitu. ya. Apakah ada yang mau menanggapi? Barangkali punya unek-unek gitu, pengen nikah, udah semuanya ada orang tua udah merestui dan lain-lain, tapi kok kayak ada yang mengganjal gitu kira-kira. Barangkali ada teman-teman yang mau nih, saya persilakan untuk open mic-nya. Oke, sambil nunggu ada yang mungkin raise hand gitu ya. Ada satu hal yang mungkin ini ya harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum nikah gitu adalah tentang inner child gitu ya, atau luka masa lalu. Luka masa lalu ini bisa dari apa saja sebenarnya gitu ya. Bisa dari pengasuhan orang tua. Jadi mungkin ada, kalau saya dapat curhat-curhat yang masuk gitu ya, itu memang ada teman-teman yang memang punya hubungan yang tidak baik dengan orang tua sejak kecil. Misalnya emang ada trauma sejak kecil begitu ya. Mungkin orang tuanya apa ya, style style pengasuhannya keras begitu ya. Mungkin juga pernah dipukul oleh orang tua atau pernah dikatai kasar dan sebagainya begitu ya. Sehingga ada trauma-trauma masa lalu gitu ya, trauma-trauma pengasuhan yang terbawa sampai sekarang gitu. Kemudian menjadi anak yang minder, terus merasa merasa tidak pantas gitu ya, atau banyak hal begitu ya. Itu atau juga trauma-trauma itu bisa juga datang dari eh, masa ini ya, masa pertumbuhan, bisa dari ketika dia dulu korban bullying di sekolah gitu, atau misalnya pernah menjalin ini ya komunikasi dengan lawan jenis dan dikasarin seperti itu ya. Itu kadangkala juga menjadi trauma tersendiri sehingga sulit untuk membuka hati. Ini juga pernah ada kasus seperti itu. Jadi saya kok susah ya untuk membuka hati saya untuk laki-laki, untuk kemudian menikah seperti itu. Itu juga pernah ada gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang masih punya masalah apa ya, trauma pengasuhan dan sebagainya, alangkah lebih baik sebenarnya memang diselesaikan sebelum teman-teman menikah gitu ya. Ketika teman-teman itu bantuan seorang psikolog, coba deh cari psikolog untuk membantu teman-teman pulih dari trauma pengasuhan itu. Kenapa sih harus disembuhkan apa ya, lukanya itu benar-benar harus disembuhkan ketika sebelum menikah, lebih baik disembuhkan sebelum menikah agar trauma pengasuhan itu tidak terbawa ke dalam pernikahan. Apalagi ketika nanti kita sudah punya anak begitu ya. Kalau kita punya trauma pengasuhan itu kita akan cenderung untuk mengcopy apa yang orang tua kita lakukan kepada kita. Gitu. Bahkan yang nggak punya trauma pengasuhan pun seringkali kita spontan gitu ya. Karena yang terekam di otak kita adalah gaya pengasuhan kita, gaya pengasuhan yang orang tua lakukan terhadap kita gitu ya. Seringkali itu yang akan terkopi di kita ke anak kita gitu ya, tanpa sadar, kayak spontan gitu ya. Cara kita menasehati anak nanti seringkali sama dengan bagaimana orang tua kita menasehati kita. Cara cara kita negur anak yang salah misal, itu seringkali tiba-tiba aja gitu, spontan bisa sama dengan bagaimana ibu kita dulu negur kita seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang kemudian menjadi luka di masa lalu dan tidak disembuhkan, bisa menjadi mata rantai luka batin untuk anak kita gitu ya.
Nah, itu mungkin itu salah satu yang lagi trending nih ya, child free gitu ya. Ketika Gita Savitri bilang bahwa aku ya punya anak itu nggak semata ini ya, nggak semata apa pengen aja, tetapi takut ketika nanti ada luka pengasuhan dan ini ke anak gitu ya. Nah, itu salah satu yang mungkin ini jadi apa ya concern dia gitu ya. Padahal ya apa tidak semata-mata karena kita punya luka pengasuhan maka kita memutuskan untuk tidak punya anak begitu ya. Nah, itu obrolan yang lain, tapi ini pada pokok hal pengasuhan itu yang juga ini ya terdiskusikan gitu ya, bahwa ya trauma pengasuhan gitu kita dengan orang tua itu sedikit banyak memang memberikan efek kepada kehidupan kita seterusnya ketika kita tidak berupaya untuk berdamai dengan diri sendiri seperti itu. Nah, itu kemudian susah move on gitu ya. Mungkin ada yang pernah punya kisah pernah ta'aruf gitu ya. Terus iya terus gagal gitu ya. Oh, sebentar, ini tadi ada yang raise hand nih. Iya, Jadi Mbak Nurul Iman. Iman. Satu-satu ya, Mbak Nurul Iman dulu silahkan. Nurul Ubaidah. Iya. Open mic dulu, Mbak. Halo, kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Maaf teh, nama saya Esa dari Tasikmalaya. Kebetulan HP saya lagi error, jadi ini pakai HP pesantren. Oh iya. Oh. Jadi mau nanya gini teh, kan dari tadi ngedengerin materi atau diskusinya gitu ya teh tentang mau nikah tapi gitu. Nah, saya tuh pernah pengalaman ta'aruf gitu teh. Cuman kenapa ya di setiap mau lanjut ke fase selanjutnya tuh kayak suka ada rasa ragu gitu teh, meskipun kayak udah diistihorohin kayak gitu. Terus kan katanya harus lebih banyak ya mendekatkan diri pada Allah gitu ya dengan zikir, dengan baca Quran gitu. Tapi selalu aja masih ada rasa ragu dan untuk ngelanjut ke langkah selanjutnya teh kayak nggak yakin gitu. Nah, itu gimana gitu teh cara meyakinkannya? Karena kalau ngedengerin tadi tips dari Teteh kayak kita harus deket lagi dengan orang tua, alhamdulillah sudah gitu ya deket dengan orang tua. Terus apabila punya luka pengasuhan sebelumnya atau apa gitu ya, alhamdulillah tidak ada gitu. Tapi kenapa gitu rasa ragu itu tuh selalu muncul di detik terakhir itu gitu, ketika harus memberikan jawaban selalu gitu. Kebetulan udah 2 kali gitu teh ngalamin kayak gitu. Berarti ini ragunya dari Teh Nurul sendiri. Teh siapa tadi? Esa. Iya, Teh Esa. Jadi keraguannya dari Teh Esanya ya, bukan dari calon yang Ikhwannya ya? Nama Esa teh namanya. Iya, berarti keraguannya dari Teh Esanya bukan dari Ikhwannya ya? Iya teh. Oh iya. Ya, sebenarnya untuk bab nanti ada ya. Sebenarnya ini di pertemuan kedua, insya Allah nanti akan terjawab. Tapi mungkin bisa lebih dulu sedikit diinikan ya. Nanti kita di pertemuan kedua kita akan membahas lebih banyak tentang persepsi kita tentang diri dan dia dan jodoh. Bagaimana sih kita mempunyai persepsi tentang diri kita sendiri, tentang jodoh dan tentang pernikahan gitu ya. Nah, yang pertama-tama seringkali gitu ya kita ragu itu kadang datang karena kita merasa aku kayaknya bisa dapat yang lebih baik lagi deh. Seringkali seperti itu ya. Seperti misalnya karena persepsi kita terkait dengan jodoh belum beres gitu ya. Maksudnya kayak kita punya standar-standar yang harus dipenuhi seperti itu ya. Seperti halnya yang pernah atau sering dilakukan atau sering terjadi di teman-teman akhwat itu. Saya pernah berpesan sama Mbak Iva juga ya gitu ya. Mbak, kalau pertama ketika kita bikin kriteria tentang jodoh, kita ambil kaca dulu.
Jadi maksudnya kita melihat diri kita sendiri dulu gitu ya. Wajar sih kita pengen punya suami hafid Quran gitu ya, yang hafalannya banyak gitu ya, yang sudah menguasai kitab ini itu gitu ya, yang penghasilannya sekian gitu ya, yang mapan, yang udah punya rumah, bla 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 gitu ya. Wajar kita pengen mendapatkan yang terbaik, pengen mendapatkan suami yang terbaik itu wajar. Tetapi kita harus melihat ke diri kita sendiri dulu. Kita sudah layak belum gitu ya? Karena janji Allah itu nggak pernah salah gitu ya. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Allah itu menjodohkan orang itu sekufu gitu ya, selevel gitu. Selevel itu bukan berarti misalnya penghasilannya gajinya sama atau dari latar belakang keluarga yang sama gitu. Bukan itu. Sekufu di mata Allah itu tidak seperti itu gitu ya. Kadangkala kita kita merasa kita sudah solihah gitu ya. Kayaknya aku tuh pantas untuk dapat hafid Quran nih gitu ya. Padahal padahal di mata Allah sekufu itu bukan itu gitu loh. Nah, ini terjadi juga dengan ini ya, dengan pengalaman saya sendiri gitu ya. Saya sedikit cerita ya. Saya sedikit cerita bahwa saya dan suami itu punya latar belakang yang agak berbeda gitu ya. Suami saya dokter dan ketika dulu mahasiswa itu beliau tidak terlalu banyak berkecimpung di organisasi mahasiswa gitu ya. Sedangkan saya sangat aktif di organisasi mahasiswa Muslim di kampus. Nah, teman-teman saya yang teman-teman Ahwat, Ikhwan gitu ya, ketika saya mengumumkan pernikahan, yang pertama terkomen adalah kok bisa dapat itu? Karena teman-teman saya itu dalam bayangan mereka saya akan mendapat seorang ikhwan yang juga aktivis kampus gitu ya. Jadi kayak sama-sama gitu ya. Seperti itu gitu ya. Padahal ketika ya sudah berjalannya waktu, kita saling mengisi dan saling menghebatkan gitu ya. Akhirnya ya sekarang kita menjadi kita lebih aktif sama-sama untuk berdakwah gitu ya. Artinya dalam pernikahan itu bertumbuh kok gitu ya. Ketika kita membuat sebuah kriteria, pastikan kriteria itu bukan kriteria itu ada yang harus dan ada yang bisa dinegosiasikan gitu ya. Yang harus apa? Yang harus itu ya sholat 5 waktu yang pertama. Ketika ada ikhwan yang pengen melamar tapi kok sholatnya masih bolong, boleh itu. Oke, ditolak no. Tapi ketika itu terpenuhi, coba kriteria selanjutnya. Jadi ada kriteria pokok yang wajib harus ada, maksudnya wajib harus terpenuhi. Kemudian ada yang setidaknya hati kita lebih longgar untuk memberikan kelonggaran gitu ya. Hal-hal yang tidak hal-hal yang bisa ditumbuh kembangkan ketika setelah menikah, jangan sampai itu menjadi penghalang atau menjadi penghambat kita untuk menjadi alasan kita menolak seorang ikhwan. Contohnya apa? Contohnya misal yang paling sederhana hafalan Quran gitu ya. Misalnya hafalannya di bawah kita gitu ya. Bisa nggak ditumbuhkan setelah pernikahan? Diinikan setelah pernikahan bisa gitu. Hal-hal yang kemudian bisa ditumbuh kembangkan atau bisa diraih bersama setelah menikah, jangan sampai menjadi penghalang kita untuk untuk mengiyakan seorang ikhwan yang sekiranya memang soleh gitu ya, seperti itu. Termasuk juga penghasilan gitu ya. Misalnya penghasilannya belum ini ya, menurut kita kayaknya kita butuh suami yang penghasilannya jauh lebih dari itu gitu ya. Nah, yang dilihat jangan besar penghasilannya, tapi dia itu sebagai laki-laki yang effort untuk bekerjanya tinggi nggak sih gitu ya. Ketika kita melihat ikhwan yang dia punya semangat bekerjanya tinggi, meskipun sekarang gajinya belum seberapa, terima, insya Allah kedepannya dia akan menjadi ikhwan yang bertanggung jawab, yang akan yang berusaha yang terbaik untuk keluarga seperti itu. Karena besar penghasilan pun itu belum tentu akan membuat seorang ikhwan mampu
mau menafkahi gitu ya. Mampu dan mau, ini dua hal yang berbeda. Yang teman-teman perlu tahu gitu ya, bahwa di dunia pernikahan ini ada dua tipe ikhwan, ada dua tipe suami. Ada suami yang mampu menafkahi tapi belum tentu mau. Ada juga yang mampu dan mau. Ada juga yang mau tapi mungkin belum terlalu mampu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ini gitu ya. Jangan terpaku dengan misalnya, gajinya tinggi. Tapi ternyata pelit, belakangnya ternyata tidak mudah untuk mengeluarkan uang untuk bahkan untuk istri. Ada yang begitu banyak gitu ya. Karena apa ya? Ya, karena hanya dengan kemurahan dari Allah lah seorang suami itu berlega hatinya untuk memberikan nafkahnya kepada istri begitu ya, dan juga karena tanggung jawabnya gitu ya. Tidak sedikit istri yang mengeluh gitu ya. Bahkan saya juga mendapatkan beberapa curhat yang seperti itu. Suami yang kikir gitu ya. Maksudnya pelit untuk memberikan nafkah kepada istri. Padahal gaji cukup gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan apa ya, kemauannya untuk memberikan nafkah seperti itu. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan. Jadi ketika tadi bagaimana untuk memantapkan gitu, Teteh harus menyisir nih, harus menyacah mana yang kemudian menjadi kriteria yang wajib untuk misalnya aku pengen yang wajib ini, mana yang kemudian bisa dinegosiasikan gitu, mana yang kemudian bisa diobrolin gitu ya. Seperti halnya misalnya saya ketika ta'aruf dengan suami gitu ya, saya bilang saya pengen ketika nanti menikah saya diizinkan untuk sekolah lagi gitu ya, untuk S2 misalnya. Nah itu boleh atau tidak itu bisa diobrolin ketika ta'aruf gitu ya. Kemudian suami saya pun langsung menanting tuh apa istilah bahasa Indonesianya? Menanting. Langsung nanya gitu ya. Langsung nanya, saya ingin istri yang saya ingin anak-anak saya dibesarkan oleh istri, tidak oleh babysitter atau ART gitu ya. Artinya suami saya lebih pengen saya menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu dibicarakan ketika ta'aruf gitu ya. Nah, hal-hal yang kemudian bisa diobrolin, apakah saya kemudian benar-benar setelah menikah menjadi ART, apakah kemudian setelah menikah saya benar-benar tidak bekerja? Nah, itu hal yang kemudian bisa kita obrolin bersama dengan suami ketika setelah menikah gitu. Ketika saya waktu ta'aruf itu juga termasuk perempuan yang saya pengen nikah habis kerja tuh saya pengen habis nikah tuh saya pengen tetap kerja. Tapi suami saya waktu itu masih calon suami saya menginginkan istri yang tidak bekerja. Nah, itu apakah hal itu bisa didiskusikan? Bisa gitu. Hal-hal yang kemudian bisa berubah seiring dengan seiring dengan waktu pernikahan gitu ya. Itu jangan sampai menjadi penghalang kita untuk kemudian menolak seorang ikhwan gitu ya. Terutama hal yang syar'i ya. Seperti misalnya kalau yang memang syar'i silahkan sholat 5 waktu misalnya gitu, atau misalnya hal-hal yang memang kita ini ya, misalnya duda gitu ya, duda punya anak gitu, nah kitanya gimana, boleh menolak ya boleh gitu, apapun sebenarnya alasannya nggak ada batasan alasan kita untuk menolak ataupun menerima gitu. Cuman dari kitanya sendiri kita harus bisa memilah mana yang kemudian akan menjadi penghalang besar ketika setelah menikah, mana yang kemudian masih bisa nih diobrolin setelah nikah seperti itu. Ada lagi yang raise hand, Mbak? Iya, tadi ada raise hand Mbak Arofi Ubaidah yang kedua tadi. Monggo, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah, Mbak Evi. Untuk bisa di sini, masya Allah ya. Masya Allah. Perkenalan dulu nggak nih, Allah? Kenal semua. Saya
salah satu yang paling muda dalam tanda kutip di sini ya. Sekitar 20 tahun lalu umur saya 17 tahun gitu. Lebih Masya senior Allah. ini. Anak saya 5, Masya Allah putra semua. Yang nomor 1 kelas 3 MI, yang bungsu baru 9 bulan gitu. Tadi sambil gendong masih ngerengek karena lagi demam gitu. Alhamdulillah digantiin sama mbaknya. Kita bertanya deh. Iya. Ini manggilnya Bunda ya, Bunda Iva gini. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan, tapi kayaknya nggak boleh ya kalau 10 pertanyaan ya. Aduh, satu aja. Mama nanti. Boleh ya, nggak boleh ya. Ya, boleh. Apa namanya? Di samping mungkin bermanfaat untuk saya nanti ketika membina adik-adik binaan, juga untuk adik-adik di sini juga. Siap? Wah, gaya banget. Siap-siap. Pertama adalah gini. Mungkin kita dulu sebelum nikah ya, Bunda ya. Atau mungkin sebagian besar akhwat di sini itu punya ini ya, rasa gampang jatuh cinta. Nah, gitu. Jadi lihat ikhwan punya jenggot panjang dikit. Wah, ini nih apa namanya? Nanti akan menjadi calon imam bla bla bla. Terus dikasih perhatian dikit merasa di PHP-in, gampang baper. Nah, itu gimana caranya Bunda biar nggak kayak gitu. Kok rapuh banget hati ini gitu. Kemudian yang kedua gini, tadi tentang inner child ya, itu hal yang sangat apa namanya, belibet. Tracingnya itu bagaimana supaya kalau kita sendiri kan mungkin bisa ya, insya Allah mengatasi inner child itu. Tapi bagaimana dengan calon suami nanti? Itu tracingnya bagaimana? Apalagi di zaman sekarang, mungkin di luar bayangan akhwat-akhwat di sini yang belum menikah, banyak sekali ikhwan yang menikah hanya untuk menyelamatkan status sosialnya. Padahal dia punya kecenderungan, misalnya dia SSA. Mungkin ada yang paham ya, same sex attraction atau suka sesama jenis. Jadi dia bisa dengan akhwat tapi hanya untuk menyelamatkan status sosialnya. Itu bagaimana ya Bunda? Soalnya sekarang banyak sekali di medsos yang istri-istri yang mengeluh, ini bagaimana suami saya padahal udah punya anak, akhirnya ketahuan kalau dia begini bla bla bla. Sekitar 2 minggu yang lalu saya juga kaget, salah satu teman dekat saya juga mengatakan hal yang sama. Bahkan sudah 5 tahun suaminya seperti itu. Dan dia bingung bagaimana cara mengatasinya begitu. Ya, saya jadi gemeter nih ngomong tentang ini. Soalnya itu ya Allah ujian yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampai kena HIV ya, sampai meninggal dan sebagainya. Iya, betul. Mungkin 8 pertanyaan yang lainnya di pertemuan. Masya Allah, boleh. Nanti dulu, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah jatuh cinta gitu ya. Emang fitrahnya kita gitu ya, dijadikan indah pandangan kita pada lawan jenis begitu ya. Jadi bagaimana sih agar kita tidak mudah jatuh cinta? Nah, yang pertama sebenarnya ini ya, kalau kita melihat dari perspektif pengasuhan gitu ya, anak yang ketika kecil dekat dengan ayahnya, ketika dewasa dia tidak mudah dipesonakan oleh laki-laki yang suka gombal. Itu yang pertama. Sehingga teman-teman nanti yang akan jadi ibu, ketika nanti punya anak perempuan, pastikan dia dekat dengan ayahnya, agar ketika nanti dia dewasa, dia tidak mudah digoda oleh laki-laki. Digombalin sedikit, kelepek-kelepek. Dipuji sedikit, langsung jatuh cinta begitu ya. Jadi seperti itu ya. Terus gimana dong kalau akunya udah dewasa, maksudnya bukan anak gitu ya. Ya memang dekat dengan orang tua itu salah satu yang ya emang bisa kita lakukan gitu ya. Ya dekat dengan bapak gitu ya. Bahkan ketika sudah mau menikah ya terus dekat dengan bapak, itu yang pertama. Dekat dengan orang tua sehingga kita tidak kurang kasih sayang gitu ya. Terus punya circle teman-teman yang kondusif, teman-teman yang soli dan solihah gitu, yang punya nilai value keislaman yang baik, sehingga tidak bermudah-mudah untuk bermudah-mudah untuk pacaran gitu ya. Karena siapa temenmu itu mencerminkan kamu gitu ya. Kalau kamu punya circle pertemanan yang
gonta-ganti berpacaran, kemudian gonta-ganti pacar seperti itu, ya kamu akan tertarik menjadi yang sama juga seperti itu gitu ya. Pasti akan diecein gitu ya. Ih, kamu kok nggak punya pacar sih seperti itu ya. Sehingga malah akan nyari-nyari nih yang tadinya sebenarnya nggak pengen pacaran, taunya untuk menjaga gengsi sosial gitu ya, gengsi pertemanan, akhirnya nyari-nyari, akhirnya ikut pacaran juga, misal seperti itu. Yang pertama tadi, yang kedua ini tadi berarti circle pertemanan gitu ya. Kita harus memang memilih pertemanan yang baik. Apalagi ketika kita ingin mendapatkan suami yang soleh. Suami yang soleh itu nyarinya nggak nongkrong di kafe. Suami yang soleh itu nyarinya juga nggak lewat keceng-kecengan gitu ya. Suami soleh nyarinya di masjid, di kajian gitu ya. Jadi dengan seperti itu otomatis itu ya kita lebih terjaga begitu ya. Selanjutnya apa? Ya puasa gitu ya. Sebagaimana Allah sudah firmankan gitu ya, bahwa menjaga pandangan juga dengan berpuasa. Puasa ini tidak semata puasa secara zahir ya, maksudnya puasa Senin Kamis gitu ya, tapi juga puasa mata gitu ya. Kalau kita keseringan scrolling selebgram cowok gitu ya, ya mudah terpesona gitu ya. Apalagi yang tampan-tampan seperti itu ya, apalagi yang tampan-tampan itu akan membuat apa ya, kriteria kita terhadap pasangan semakin membumbung tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya itu jadi meme ketika ada yang penggemar drama Korea, ini pasti kriteria suaminya tinggi nih seperti itu ya. Gitu. Jadi bagaimana kita juga menundukkan pandangan gitu. Maksudnya ya bergaul, menjaga interaksi seperti itu. Seorang yang mudah jatuh cinta seringkali ya berawal dari interaksi yang terlalu cair antara ikhwan dan akhwat gitu. Yang terlalu mudah untuk berakrab-akrab seperti itu. Karena ya akrab itu menimbulkan kenyamanan. Dan kenyamanan itu yang kemudian akan membuat jatuh cinta seperti itu. Bahkan ketika orangnya nggak tampan, ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, kita bisa saja jatuh cinta. Betul? Jadi seperti itu ya. Jadi jaga interaksi gitu ya. Bahwa di dalam Islam itu sudah ada aturan pergaulan bagaimana ikhwan dan akhwat seperti itu. Jadi ya kita tidak bisa benar-benar bersahabat dengan laki-laki dalam artian dekat gitu ya. Itu tidak bisa gitu. Karena begitu kita dekat gitu ya, pasti ada salah satu yang suka gitu. Mungkin tidak disampaikan, tapi pasti dalam hati itu menyimpan rasa gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Afwan mungkin ini ya, pernah ada ini, seikhwan-ikhwannya ikhwan, pasti pernah merasakan jatuh cinta, begitu juga sebaliknya. Iya gitu betul. Yang fitrahnya Mbak. Iya benar. Dan ya, itu memang normal, harus bersyukur ya. Iya Ya betul. Bunda ya. Iya betul. Jatuh cinta itu anugerah. Mesti jatuh cinta itu bukan dosa, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita agar tidak jatuh ke dalam sesuatu yang dilarang, itu yang tidak boleh gitu. Jatuh cinta itu boleh gitu ya. Jatuh cinta itu nggak masalah, tapi bagaimana kita mengeksekusi rasa yang ada di dalam dada gitu ya, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ikhwan akhwat itu ya sama aja, meskipun sudah belajar agama gitu ya, ya sama aja gitu. Ikhwan itu laki-laki yang berjenggot, ya sama aja. Akhwat itu ya wanita biasa yang berjilbab lebar misalnya seperti itu, tapi fitrahnya sama gitu. Ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bahkan ketika kita ini ya bercandaannya zaman kuliah dulu kami gitu ya, mendengarkan suara imam masjid saja yang tilawah yang mengimami dengan merdu aja sudah terbayang-bayang gitu ya, terbayang-bayang, Masya Allah kalau suamiku nanti seperti itu, aku diimami sholat dengan nada yang seperti itu gitu ya. sebenarnya Yang senyum-senyum merasa ini kayaknya. mungkin ada banyak yang merasa gitu ya, bahkan mendengar suara seorang ikhwan sedang melantunkan Quran saja bisa mendatangkan rasa jatuh cinta gitu ya. Itu pun sebaliknya seperti itu. Maka suara wanita itu aurat gitu ya. Jadi bahkan itu ini ya, kenapa suara wanita lebih, bahkan karena perempuan tadi ya
mendengar laki-laki membaca Quran itu aja bisa jatuh cinta, apalagi laki-laki. Jangankan membaca Quran, dengar wanita ngomong aja bisa jadi jatuh cinta gitu ya. Jadi itu kenapa memang salah satu adab dalam interaksi ketika kita ngobrol sama laki-laki gitu ya, sama ikhwan, suaranya jangan diimut-imutin gitu ya. Kalau bisa agak judesin aja gitu ya. Jangan yang ya jangan yang manja begitu ya, karena itu memang benar-benar akan mengundang gitu ya, dalam tanda kutip mengundang ya rasa suka gitu ya. Dan yang lebih parah lagi mengundang fantasi gitu ya, karena laki-laki itu makhluk yang apa ya, ya daya hayalnya tinggi begitu ya. Jadi ya jangan sampai kita menjadi apa ya, ya menjadi objek untuk laki-laki berfantasi begitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi ya Mbak ya, bagaimana agar kita ini ya, kasus-kasus SSA gitu ya, memang agak, apalagi kalau ini ya, kalau jalurnya ta'aruf mungkin memang agak lebih susah ya Mbak ya. Kalau memang dikenal dari pergaulan begitu ya, misalnya memang akan menikah dengan rekan kerja sekantor gitu ya, itu mungkin akan sedikit lebih banyak ada tanda-tanda gitu ya, karena kan sering bergaul gitu ya, kita sedikit banyak tahu atau kita bisa menggali info gitu ya dari memang uh, orang-orang terdekatnya begitu. Bagaimana interaksinya seperti itu sih. Ya sebagaimana yang pernah apa ya, yang pernah menjadi pengalaman gitu ya. Ya bahkan ketika ta'aruf dengan orang yang mungkin sama satu kampus, cuman agak nggak kenal gitu ya. Itu pun juga kita tetap harus menggali info gitu ya. Bahkan ketika kita akan menikah dengan orang yang dijodohkan dengan orang yang ternyata kita sudah kenal gitu loh. Oh, aku dijodohin sama ini nih, padahal dia teman sekampus, misalnya teman seorganisasi, itu tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan apa ya, kita harus menggali info tentang orang tersebut gitu. Dari mana ya? Dari orang-orang terdekatnya yang bisa kita gali gitu ya. Bagaimana apa, dari temannya gitu ya, yang kemudian bisa memberikan penilaian objektif terhadap orang tersebut. Apabila memang dia punya guru ngaji, ya guru ngajinya gitu. Bagaimana sih seperti itu? Atau ketika apa namanya, itu juga bisa ditanyakan langsung gitu ya. Meskipun mungkin orang yang punya kecenderungan semacam same sex attraction gitu ya, gay atau orang yang ya semacam gay yang atau yang dan sebagainya, itu mungkin cenderung untuk menutupi, tetapi kita bisa bertanya di awal, itu nggak apa-apa, itu pertanyaan yang boleh gitu. Orientasi seksual seorang laki-laki itu kita boleh nanya di awal seperti itu. Termasuk juga punya trauma pengasuhan enggak, itu juga boleh ditanyakan di awal seperti itu. Dan Kayaknya juga, malah wajib ya. iya Kayaknya betul. malah wajib itu, soalnya Nah, nanti iya. berhubungan dengan apa? Rumah tangga, Iya bagaimana betul cara betul. mengasuh anak gitu. Kalau dulu mungkin masih ini ya Mbak, masih apa, nggak terlalu banyak kasusnya ya. Kalau seiring dengan kondisi sekarang yang seperti ini, memang sepertinya memang ya wajib bagi kita untuk, bagi teman-teman untuk ketika nanti mau punya suami gitu ya, bahkan ketika akan menikah dengan orang yang sudah dikenal, ya tanya yang pertama orientasi seksualnya, terus aktif, nuwun sewu ya, tanya langsung nggak apa-apa, aktif berhubungan seksual nggak, seperti itu sebelum menikah gitu. Itu ditanyakan nggak apa-apa gitu. Punya penyakit menular seksual tidak, itu ditanyakan nggak apa-apa. Termasuk juga punya trauma pengasuhan enggak gitu. Kalau misalnya punya gitu, boleh dijelaskan tidak, misalnya bisa lewat email, nggak harus, misal kadang orang nggak bisa langsung terbuka ngomong ya ketika ta'aruf misalnya, itu bisa via email gitu. Kayak seperti saya dulu juga, kita ada form apa, kita juga bisa menjelaskan nih gitu, bagaimana kita diasuh oleh keluarga gitu ya. Ketika misalnya punya PR pengasuhan, bagaimana kedekatan dengan keluarga itu bisa dijelaskan seperti itu. Ya, Ya
Ya, Yes. mungkin itu dulu ya Mbak, karena ini ada pertanyaan masuk dan ini menyinggung tentang tadi yang masalah seks gitu, karena baru ada yang menanya, karena ini sangat privasi, jadi japri ke saya gitu. Oh Jadi iya. kebetulan Ahwat ini dijodohkan oleh temen kantornya 2 tahun lebih tua dari dia gitu. Hmm. eh dari keluarga yang sangat baik gitu. Ibunya bercadar, dan kalau dilihat secara keseluruhan memang Iwan ini tuh rajin sekali untuk sholat sunahnya, sholat wajibnya, dan benar-benar Iwan gitu. Qadarullah, Iwan ini mengaku bahwa beliau penyuka sesama jenis. Ya. Nah, ini buat si Ahwat ini trauma gitu. Gimana cara untuk menghilangkan trauma ini, karena dia jadi trauma dengan orang baru gitu. Karena mungkin secara luarnya fisiknya tuh bagus gitu ya, karena Iwan banget gitu, tapi ternyata Iwan ini jujur karena ternyata beliau menyukai sama jenisnya. Itu bagaimana sih untuk menghilangkan trauma ini gitu. Itu udah nikah belum? Belum, baru dijodohkan, baru dikenalkan gitu, Oh, baru dikenal. dikenalkan, tapi em, si Iwan ini akhirnya mengaku gitu, jujur bahwa dia seperti ini gitu. Nah, si Ahwatnya jadi trauma gitu. Nah, gimana cara untuk menghilangkan trauma ini dengan orang baru, karena pasti nanti kan dia akan dikenalkan lagi dengan orang baru, mungkin dengan siapa gitu, tapi takutnya dia trauma gitu. Gimana cara menghilangkan trauma tersebut kayak gitu. Iya. Eh, salah satu hal yang memang bisa dilakukan ya, yang pertama memang kita ketika kita akan menikah, kita ya berpasrah dengan Allah begitu ya. Kita memang bagaimana pentingnya kita memang lebih dekat dengan Allah itu agar Allah itu memberikan takdir terbaik untuk kita seperti itu ya. Ketika kita sudah semakin yakin dengan Allah, kemudian istikharah gitu ya. Istikharah ini yang akan menghilangkan keraguan dari diri kita, dan kita memang harus berpersepsi bahwa kita harus meyakinkan diri kita bahwa tidak semua laki-laki seperti itu. Seperti itu. Memang ada yang begitu, tetapi jangan sampai memang kita menuruti lintasan perasaan bahwa semua laki-laki seperti itu gitu ya. Jangan sampai dituruti begitu ya, persepsi seperti itu. Gitu. Jadi yang pertama ya dekat dengan Allah gitu ya. Kita berhusnuzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan kita jodoh yang terbaik seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tadi memperbaiki persepsi bahwa tidak semua ikhwan kok seperti itu. Insya Allah ya ada pasti laki-laki yang solih, yang memang orientasi seksualnya betul gitu ya. Terus kemudian selanjutnya hal itu yang harus dipupuk dalam diri adalah yang justru bersyukur bahwa kita belum sampai ke jenjang pernikahan loh gitu. Kita sudah tahu di awal loh. Nah itu seharusnya tidak menghadirkan trauma, tapi malah justru bersyukur bahwa Allah sudah menyelamatkan gitu ya. Allah sudah menyelamatkan kita sehingga kita tahu nih gitu fakta itu di awal sebelum menikah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika memang masih punya ketakutan-ketakutan yang yang berlebih begitu ya. Ketika memang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri dengan lebih bertakarub kepada Allah, dan ketika memang butuh bantuan seorang psikolog, nggak masalah, datang saja gitu, minta bantuan psikolog untuk membantu menghilangkan trauma itu gitu. Tapi terutama yang paling besar memang dari kita sendiri ya gitu ya, berprasangka baik dengan Allah dan lebih dekat dengan Allah, insya Allah ya Allah akan menginikan hati kita, memantapkan hati kita lah gitu. Jadi kita nggak takut untuk menjalin berikhtiar lagi untuk mencari jodoh yang baru seperti itu. Dan dengan yang jodoh baru pun dengan calon yang baru pun juga tetap harus kita ada pertanyaan itu, nggak masalah gitu. Jangan sampai kemudian nggak bertanya soal itu karena trauma, jangan-jangan nanti jawabannya sama lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap nanya gitu. Karena pergaulan laki-laki dan perempuan sekarang itu ya semakin ini ya. Kalau zaman saya dulu ketika ya 10 tahun yang lalu lebih gitu ya, kalau Ahmad misalnya jilbabnya lebar, oh dia pasti ngaji, insya Allah ini ya terjaga begitu ya. Sekarang berjilbab lebar, berpunyai jenggot dan sebagainya gitu ya, itu bahkan tidak menjamin apapun gitu ya. Seperti halnya tadi, kelihatannya ibadahnya oke gitu ya,
Bahkan kalau teman-teman gabung di salah satu komunitas ini ya, komunitas peduli dengan yang seperti itu, ada salah satu komunitas ya yang memang peduli dengan hal seperti itu bahkan banyak kasus SSA itu justru datang dari laki-laki yang tampaknya soleh. Itu tidak menutup fakta bahwa memang kasus-kasus gay itu kadang berasal dari boarding school atau pesantren. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena memang kasusnya banyak gitu, sehingga tidak sedikit kita temui ikhwan yang kelihatannya solih gitu ya, hafalannya banyak misalnya gitu, tapi orientasi seksualnya menyimpang gitu. Seringkali itu berasal dari dia sebagai korban. Dia awalnya korban, dilecehkan oleh teman seasrama, teman sepondokan, akhirnya dia menjadi SSA juga seperti itu. Itu tidak sedikit gitu ya. Dan juga itu tadi orang laki-laki kadangkala yang orientasi seksualnya menyimpang itu menyelamatkan diri dengan pernikahan gitu, agar tidak terbongkar gitu ya statusnya seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi nggak masalah, maksudnya kita harus jeli dan teliti dan tidak sungkan untuk menanyakan seperti itu. Jadi memang penting ya untuk menanyakan orientasi seksual pada calon pasangan kita nanti. Nah, Iya. gimana sih cara menanyakannya gitu? Karena tadi Mbaknya juga ngejapri lagi. Jadi kan kadang takutnya Iwan ini tuh apa ya, seuzon. Ini ngapain aku tanya begini, kayak nggak percaya aku tuh laki-laki beneran gitu kan. Gimana untuk apa ya, menanyakan gitu biar nggak sama sakit hati gitu loh. Jadi menanyakan tentang orientasi seksual ini ketika proses taruh gitu. Iya. Tipsnya gitu. Ya tidak ada cara lain selain memang to the point Langsung saja to the gitu. point ya? Iya, Iya. nggak masalah gitu. Tapi kita juga menjelaskan, saya bukan suuzon, tapi memang perlu untuk menanyakan begitu. Ini Mbak Evi raise hand, mungkin ada tambahan Mbak, silahkan open mic-nya. Afwan kepencet ya kayaknya ya. Ini sambil gendong soalnya. Oh, Afwan. Ini kayaknya Udah ada yang belum dihilangin gitu. Oh iya. tadi siapa itu tadi, ada Mbak Wardani Indah tadi juga raise hand dari tadi tuh mau nanya atau bagaimana? Silahkan, ada yang mau nanya lagi? Ya, pertanyaan Bun. Iya, silahkan. Silakan Mbak. Saya Indah dari Klaten. Terdengar ya Iya, suara terdengar. saya? Kedengeran. Ya, Iya, terdengar. Terdengar ya? Ya, mungkin pertanyaannya agak mundur lagi karena sempat mendapat curhatan begitu. Memang secara usia lebih tua daripada saya, mungkin sudah hampir kepala dilema antara di usia yang segitu itu belum merasakan kepantasan, kesiapan gitu ya. Padahal dari pihak keluarga sudah meminta untuk ya bersegera gitu ya. Itu seperti dilematis antara saya nggak siap, beliaunya nggak siap, tapi nanti juga khawatir terkait dengan usia yang semakin menua. Kan khawatirnya mungkin kalau Afat sudah terlalu lama, usia sampai sekian mungkin sulit gitu ya nyarinya, dan stoknya mungkin seperti apa gitu. Nah mungkin solusi yang bisa disampaikan ke beliau itu seperti apa gitu dalam kasus dilematis ini, apa yang harus ia lakukan gitu. Begitu saja, terima kasih. Ini juga menjadi salah satu hal yang seringkali kita jumpai ya, merasa belum pantas gitu ya. Dan itu Sekarang sih tolong dimatikan mic-nya. Oh, Afwan. Ini juga tidak sedikit yang merasa seperti itu ketika usianya terus bertambah tetapi belum sampai di titik merasa pantas gitu ya. Nah, kita harus kembali lagi
melihat parameter kepantasan itu bukan hanya dari perasaan gitu ya. Kayaknya aku belum pantas gitu ya. Tidak seperti itu, tapi ada ya kompleksitas yang memang bisa dilihat gitu ya. Kalau hanya mengukur dari perasaan aku pantas atau belum, kita tidak akan pernah mencapai fase itu, tidak akan pernah mencapai titik di mana oke, aku pantas gitu ya. Karena pasti ada merasa ada kurangnya gitu ya. Entah kurang ilmu, entah kurang apa ya, ya banyak hal gitu ya, merasa ada persiapan yang kurang gitu ya. Tetapi satu hal yang memang yang tidak bisa ini adalah persiapan gitu ya. Jangan sampai kita merasa tidak pantas tapi kita tidak melakukan apapun untuk menjemput kepantasan gitu ya. Apa sih, kita harus melihat dulu nih yang menjadi keraguan itu sebenarnya apa? Itu temukan dulu. Keraguannya untuk mengatakan tidak pantas itu ragunya di bab apa? Jangan sampai Oh ya, kabur gitu ya. ya Bun, Gimana Kak? beliau menjelaskannya itu karena merasa dirinya itu belum bisa untuk mengurus orang lain gitu ya, karena ada ketidakberesan dalam diri yang belum selesai gitu. Gitu. Ya, ya seperti yang mungkin kasusnya ada inner child dan sebagainya tadi ya. Ketika memang ada hal yang mengganjal dari dalam diri terkait dengan kesiapan, ya tidak ada cara lain selain menuntaskan hal itu dulu gitu ya. Gitu. Dicoba dituntaskan dulu apa sih yang menjadi PR atau ganjalan dari diri sendiri gitu ya. Merasa belum siap mengurusi orang lain itu seperti apa? Maksudnya hal-hal yang bisa kita upayakan untuk kita apa ya? Kita minimalisir, kemudian kita hilangkan atau kita butuh bantuan seorang psikolog karena itu terkait dengan trauma dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus digali dulu gitu ya. Itu apakah sesuatu yang bisa kita upayakan untuk kita ikhtiarkan, kita perbaiki atau sesuatu yang memang butuh penanganan psikolog untuk itu gitu ya. Seperti itu. Jadi Berarti itu nggak bisa ini ya, Bun ya, nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Maksudnya di sisi lain dia berikhtiar untuk menyelesaikan pribadinya, kemudian beriringan dengan dia berikhtiar mencari gitu, atau harus satu dulu diselesaikan. bisa. Ketika hal itu apa? Dia masih bisa sambil berikhtiar, itu nggak masalah gitu ya. Tetap dilakukan. Toh gini, maksudnya gini, kita tuh tidak akan pernah sampai kepada titik sempurna bahwa oh, aku siap mengurusi orang lain, oh aku siap menjadi seorang istri, oh aku siap menjadi seorang ibu. Siap ini kan sesuatu yang ini ya, abstrak gitu ya. Jadi kita harus membatasi mana hal yang kemudian bisa kita terus perbaiki atau mana yang sifatnya itu lebih ke trauma. Kan beda ya, maksudnya tidak siap karena memang kurang kurang pengalaman, dalam artian butuh butuh pengalaman lebih banyak, butuh butuh partner bahkan gitu ya, atau sesuatu yang lebih ke traumanya gitu ya. Nah, kalau trauma ya dibereskan gitu ya. Dan apakah bisa sambil jalan? Bisa gitu. Kalau misalnya eh, pasangannya nanti juga hal ini harus dikomunikasikan dengan calon, misalnya kalau sudah punya calon gitu ya, dikomunikasikan. Saya punya hal yang masih mengganjal ini gitu. Bersediakah untuk berproses bersama saya, sembari saya terus memperbaiki diri untuk emang benar-benar siap gitu. Nah, itu bisa gitu. Ketika calon suami tidak masalah, itu tidak mengapa gitu ya. Tapi yang jelas kita sampaikan di awal seperti itu. Dan kita terus mengupayakan untuk untuk mengupayakan untuk lebih baik lagi seperti itu. Menjemput kesiapan itu tadi sih. Kepantasan itu tadi gitu. Seperti itu. Ya, udah Ya, cukup terima Mbak kasih. Ya. sayang. Ya, ini tadi ada yang nanya di room chat. Satu lagi lah ya Bun nih, balik lagi udah jam 9, ini mungkin yang terakhir. Tadi dia nanya, kalau misalnya pasangan kita minta child free gitu, nggak mau punya anak gimana gitu. Kalau calon pasangan ya udah nggak usah diterima.
kalau misalnya udah menikah, misal kalau Oh, sudah konteksnya, menikah. kalau pas tanya gini, kalau pasangannya maunya child free gimana Mbak? Mm-mm. Ya, kalau sudah menikah, child free ini sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syariat, dan secara syariat kita ketika itu dilanggar boleh mengajukan perceraian seperti itu. Hmm. Memang tegas gitu dalam agama dalam hal ini. Jadi seorang istri itu wajib taat kepada suami kecuali dalam perkara-perkara yang melanggar syariat gitu. Ketika suami menyuruh kita untuk, hey kamu nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh, kita nggak boleh taat gitu. Kamu nggak boleh punya anak, kita nggak boleh taat. Oh iya gitu, nggak boleh gitu. Seperti itu sih, tegas sih memang. Kalau memang ya ketika memang masih bisa diajak ngobrol gitu ya, mungkin sedang tersesat, jadi kita doakan gitu ya. Mungkin sedang apa ya, itu tadi dalam tanda kutip tersesat ya, sehingga kita doakan agar mendapat hidayah dari Allah gitu. Pertama kita ikhtiarkan itu dulu sih, diajak ngobrol, kemudian jangan berhenti untuk berdoa gitu ya. Tapi ketika benar-benar orangnya sudah keras, enggak gitu ya, enggak punya anak, ya kita bisa untuk minta cerai, karena itu hal yang syar'i untuk dilakukan seperti itu. Itu sih. Ya, gitu. Ya mungkin karena udah jam 9 ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya atau apa, mungkin kita bisa diskusikan nanti di grup aja gitu ya, atau nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Ya, Karena sebenarnya jadi ke teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, itu bisa diajukan di di grup chat, sehingga di grup di WA ya, sehingga nanti ketika kita di pertemuan depan itu pertama kali, insya Allah kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk dari sesi pertama gitu. ya mungkin gitu aja ya, karena mungkin waktunya udah jam 9 juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya gitu, bisa langsung ditanyakan di grup atau mungkin japri ke saya gitu. Kalau malu gitu. Biar nanti ketika pertemuan pertama kita bisa menjawab pertanyaan dulu gitu dari sesi yang sebelumnya gitu. Iya, termasuk juga pertanyaan untuk sesi kedua apabila memang sudah ada di awal, nggak masalah untuk ditanyakan dulu gitu. Karena kita formatnya podcast, jadi sehingga langsung ditanyakan nggak masalah gitu. Teman-teman sudah dikasih timeline tema kita kan gitu. Jadi teman-teman untuk pekan depan kita akan membahas tentang diri, jodoh dan pasangan, dan diri dia dan jodoh gitu ya. Jadi tentang persepsi diri, persepsi jodoh, dan tentang persepsi tentang pernikahan gitu. Nah itu bisa, kalau sudah ada pertanyaan silahkan diajukan saja gitu. Ya mungkin dicukupkan aja ya pertemuan kali ini. Ya saya mencoba merangkum sedikit tentang tema ini gitu. Pengen nikah muda sih, tapinya banyak gitu. Jadi sebenarnya menikah itu ibadah ya. Jadi kita pastikan bahwa diri kita memang benar-benar siap untuk menikah gitu. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua juga harus diperbaiki dan lain-lain kayak gitu. Ya mungkin itu sedikit materi yang bisa kita sampaikan gitu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan malam Ahad lagi ya Bun, atau mau Bunda ya bisa kan malam Ahad atau minggu depan? Pekan depan nanti ini ya, di ini aja, ini aja. Insya Allah kalau ada perubahan waktu nanti diinfokan di grup WA gitu. Oh ya, mungkin nanti kalau ada geser pun, kalau nggak ya malam Sabtu jadi ya malam Sabtu atau nggak malam Senin gitu ya. Pokoknya masih di weekend gitu. Iya, insya Allah. Ya, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa paham gitu ya. Nanti akan saya kirimkan link presensinya gitu. Jadi dimohon teman-teman untuk bisa mengisi daftar hadirnya gitu. Ya, sebelum kita tutup halaqah kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ya, saya selaku moderator dan narasumber juga minta maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah. Terima kasih.